Erich Fromm adalah salah seorang psikoanalis yang berada dalam gerakan neo-Freudian seperti Adolf Adler, Erik Erikson, atau Carl Gustav Jung. Neo-Freudian ini adalah gerakan yang masih berpatokan pada pemikiran dan konsep yang dikembangkan oleh Sigmund Freud. Tetapi mereka mengembangkannya sendiri, memodifikasi, menambahkan, bahkan menolak beberapa konsep yang ada di dalam psikoanalisis versi Sigmund Freud. Hey everybody, welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas sebuah teori hibrida, yaitu antara psikoanalisis versi Sigmund Freud dengan teori Marxism yang tentu saja dikembangkan oleh Karl Marx, ya. Dan kali ini kita akan mengambil fokus kepada pola pikir atau konsep Freudo-Marxism versi Erich Fromm. Sebenarnya kan memang masih ada beberapa teoris dan masih ada beberapa pemikir yang juga memberikan sumbangsih pada konsep teori Freudo-Marxism ini. Nah, kita akan mulai. Seperti diketahui pada penjelasan sebelumnya bahwa Erich Fromm ini sebenarnya adalah salah satu pemikir yang merupakan bagian dari gerakan neo-Freudian. Khusus Erich Fromm, dia sendiri menggabungkan psikoanalisis dengan konsep pemikiran dan teori Marxism, gitu ya. Jadi dia melihat bahwa ada persamaan yang menghubungkan atau menggarisbawahi antara dua teori ini, gitu. Nah, kita lihat definisinya dari Freudo-Marxism ini. Freudo-Marxism is a theory that combines the psychoanalytic theories of Sigmund Freud with the Marxist philosophy of Karl Marx. It states that both of these theories are intertwined and must be examined together in order to fully understand the human condition. Jadi pola pemikirannya adalah bahwa baik Marxism maupun psychoanalysis yang dikembangkan oleh Sigmund Freud itu saling berhubungan, dan terutamanya karena berkaitan dengan kondisi manusia. Jadi dari perspektif ini, dari perspektif Marxism ya dan psychoanalysis ini, bahwa society is seen as a reflection of internal psychological dynamics and vice versa. Jadi ada hubungan yang erat antara masyarakat dengan individu. Ya, kita tahu bahwa psikoanalisis fokusnya adalah kepada individu dan sedikit banyak juga membahas mengenai pengaruh lingkungan, ya kan, masyarakat, bangsa, budaya, agama dan sebagainya. Nah, sedangkan Marxism berfokusnya lebih kepada kemasyarakatan yang meskipun efeknya tetap ke individu-individu. Ini artinya bahwa dunia eksternal itu dilihat sebagai produk dari inner dynamics of individuals gitu. Jadi adalah produk dari dinamika di dalam masing-masing individu. Jadi itu hubungan yang dilihat oleh Erich Fromm antara Marxism dan psychoanalysis. Lebih jauh, ini adalah the basic idea of Freudo-Marxism. Pertama, Freudo-Marxism posits that the ultimate cause of suffering in society is the repression of people's psychological drives and needs. Nah, seperti kita bisa ketahui, ciri dari Marxism itu adalah kata-kata seperti repression, kemudian ada lagi oppression, status, class, dan sebagainya ya. Sedangkan untuk psikoanalisis kata kuncinya adalah drives, needs, instincts, dan sebagainya. Di sini kita bisa lihat hubungan yang mendasar bahwa penderitaan di dalam masyarakat itu terjadi karena ada tekanan terhadap
drives atau kebutuhan, jadi insting, ya kan, impuls gitu ya, dari masyarakat gitu. Jadi ketika mereka punya kebutuhan atau punya dorongan gitu ya, dorongan psikologi itu ditekan. Ya, ditekan sedemikian rupa sehingga mereka menderita. Nah, penekanan ini tentu saja bersifat kemasyarakatan gitu ya. Nah, this repression is seen as a result of oppressive social and economic structures which favor the elites and restrict the freedom of the masses. Nah, terus pertanyaannya kemudian tekanan itu dari mana? Tekanan itu adalah berasal dari struktur sosial dan ekonomi masyarakat yang diciptakan oleh kekuatan atau kekuasaan yang lebih tinggi yang menguntungkan yang kita sebut sebagai para elit dan membatasi kebebasan masyarakat secara umum. Jadi hanya masyarakat tertentu itu yang bisa memiliki keuntungan besar dari represi ini. Dan kita tahu sebagai dalam Marxism kita sebut sebagai kaum bourgeois gitu ya, bourgeoisie. Nah, dan ini tidak hanya dan tekanan ini menyebabkan individu-individu itu terganggu dan menderita secara psikologis, secara kejiwaan, termasuk di dalamnya adalah kebebasan. Nah, as such, to remedy the problem, Freudo-Marxism advocates for a radical restructuring of society to create more equitable power dynamics and to liberate individuals from oppressive forces. Nah, maka Freudo-Marxism di sini melihat bahwa untuk mencari solusi dari permasalahan psikologi dan penderitaan individu-individu ini adalah dengan menggunakan cara radikal, ya, pengubahan atau struktur ulang dari masyarakat secara ekonomi maupun sosial itu tadi. Jadi ini di sini di mana Marxism itu bergerak di situ ya. Ketika kita tahu teman-teman bisa lihat lagi video-video saya sebelumnya mengenai Marxism gitu ya. Di mana di situ jelas obviously gitu ya. Marxism itu berusaha untuk menghancurkan struktur yang ada, struktur terutama kapitalisme yang membuat perbedaan mendasar antara kaum penguasa dan kaum buruh. Kaum penguasa di sini hanya sedikit saja yang kita sebut di sini sebagai kaum elit yang menggunakan keuntungan, menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menekan masyarakat. Nah, itu gambaran dasarnya. Nah, Erich Fromm ini sendiri mengembangkan pola pikirnya itu dengan menggabungkan ide-ide dari Karl Marx jelas dan Sigmund Freud. Menurutnya, humans are inherently social creatures and our behaviors is shaped by our environment and the economic, social, and political structures that surround us. Cukup berbeda dengan pola pikir Sigmund Freud sebenarnya. Nah, di sini letaknya neo-Freudian ya, bahwa Erich Fromm membawa individu-individu itu sebagai makhluk sosial. Ya, Sigmund Freud juga mengakui, tetapi Erich Fromm lebih mementingkan atau menempatkan manusia sebagai makhluk sosial itu di posisi yang tinggi gitu ya, dibanding sekedar makhluk-makhluk individu. Nah, perilaku manusia itu dibentuk oleh lingkungan, juga struktur ekonomi, sosial, dan politik yang ada di sekitar kita. Jadi tidak bisa tiba-tiba manusia itu terbentuk oleh pribadinya sendiri gitu ya, atau perasaan atau drives-nya atau instingnya. Human behavior is largely determined by the conditions of our lives,
dan humans are not born with innate drives or instincts. Nah, ini yang membedakan cukup drastis antara Erich Fromm dan Sigmund Freud. Sigmund Freud mengatakan bahwa manusia itu memang mempunyai bawaan, ya, mempunyai id-nya sendiri. Tapi Erich Fromm berpikir bahwa manusia itu tidak bisa seperti itu, gitu. Manusia itu tidak bisa lepas dari sosialnya, tidak bisa lepas dari lingkungannya, sehingga apapun yang menjadi sifat perilaku dan kepribadian manusia itu pasti terbentuk oleh struktur sosial, politik, dan ekonomi yang ada di sekitarnya. Nah, ini jelas sekali hubungan antara psychoanalysis dengan Marxism. Erich Fromm believed that human development is contingent in our ability to form meaningful relationship with others, and he argued that authentic human relationships and social organization can only come from an understanding of the economic, social, and political conditions that shape our lives. Masih sama pemikirannya tadi ya. He argued that revolutionary change was necessary in order to create a more just and equitable society, and he believed that the transformation of capitalism was necessary in order to achieve true freedom and liberation. Jadi, kehidupan manusia ini sangat dipengaruhi oleh kehidupan sosialnya. Permasalahannya adalah kehidupan sosial masyarakat ini, gitu ya, terutama di Barat, gitu ya, itu sangat dipengaruhi oleh kapitalisme, sehingga membuat masyarakat itu menjadi menderita karena mereka dikekang kebebasan sejatinya. Kebebasan sejati yang dimaksud adalah tidak ditekan, gitu ya, tidak ditekan oleh kekuatan yang lebih tinggi. Nah, yang disebut dengan freedom dan liberation ini tentu saja berbeda dengan liberty-nya atau freedom-nya versi kapitalisme, gitu ya. Yang dimaksud di sini adalah bahwa masing-masing individu itu terbebas dari tekanan, sehingga mereka bisa berkarya sesuai dengan sesuai dengan keinginan dan kemampuan mereka sendiri. Nah, itu diletak Marxismenya di situ. Maka harus ada perubahan mendasar dari struktur kapitalisme ini, gitu. Kita tahu bahwa kapitalisme itu adalah menggunakan modal yang kecil, gitu ya, untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, itu tentu saja fokusnya adalah tekanan pada kaum buruh atau kaum masyarakat yang lemah, sehingga mereka melakukan banyak hal untuk menguntungkan pihak-pihak yang sedikit jumlahnya itu tadi, tetapi memiliki kekuatan ekonomi, politik maupun sosial, begitu. Nah, sekarang kita lanjut terus bagaimana dong untuk aplikasinya di kritik sastra, atau bagaimana menggunakan teori ini dalam menganalisis sebuah karya sastra. Kita tahu bahwa psikoanalisis adalah melihat tiap individu, kan, tiap karakter, tiap tokoh dan penokohannya itu dilihat secara individual. Apa yang terjadi dengan dia, kemudian dari masa kecilnya, memorinya, kemudian unconscious-nya, dan instingnya, sistem bagaimana tripartite-nya itu, tripartite psyche-nya itu bekerja, id, ego, superego, bagaimana cara kerjanya, kan. Sedangkan Marxism itu melihat kelas-kelas, kemudian struktur sosial, struktur ekonomi maupun struktur politiknya, dan bagaimana di situ ada struggle, kemudian di mana kaum elit bourgeoisie itu menekan kaum proletariat, gitu ya, menekan kaum yang lebih lemah secara ekonomi, sosial maupun politik. Nah, kalau Freudo-Marxism ini it is mainly used in literary criticism to analyze a text psychological implication and social significance. Jadi implikasi psikologis dan
signifikansi sosialnya. Contoh, novel yang berjudul 1984 by George Orwell, ini kan salah satu novel science fiction klasik ya, yang kalau di modern kita bisa melihat seperti dystopian, novel-novel dystopian ya seperti Hunger Games, Maze Runner, dan sebagainya gitu ya. Ini bisa dikatakan salah satu pioneernya, 1984 by George Orwell. Itu bisa dianalisis menggunakan lensa ini, menggunakan kacamata Freudo-Marxism ini. Di mana misalnya ya, karakter-karakter seperti Winston sama Julia itu mewakili individu sekaligus kolektif, kesadaran individu maupun kesadaran kolektif. Di sini kita bisa melihat pola pikir Carl Gustav Jung yang juga mempunyai kolektif unconscious atau consciousness gitu. Makanya masuk ke dalam neo-Freudian. Sedangkan yang disebut dengan the party itu adalah kelompok penguasa di situ. Itu yang mengatur hidup mereka, menghidup Winston maupun Julia. Jadi Winston dan Julia itu punya kesadaran pribadi, karena mereka adalah pribadi-pribadi, yaitu Julianya pribadi, Winstonnya pribadi, tetapi dua-duanya itu mewakili masyarakat juga gitu, mewakili society, mewakili people atau individuals, ya kan? Jadi ada personal maupun kolektif. Sedangkan party ini melambangkan bourgeoisie yang mengatur kehidupan mereka. Is a representation of the oppressive forces of a totalitarian regime. Jelas ya, berarti rezim, kekuatan rezim yang opresif atau yang menekan, karena mereka menguasai gitu ya. In this scenario, Freud's understanding of the unconscious and its power to control behavior can be applied to explain the character's motivations and the society oppressive nature. Nah, kemudian bagaimana menempatkan Sigmund Freud-nya? Bagaimana menempatkan psikoanalisisnya Sigmund Freud? Di sini kita bisa menggunakan teorinya psikoanalisis itu untuk melihat kekuatan seseorang atau kelompok untuk mengatur perilaku seseorang atau kelompok ya, individual or individuals gitu ya, dan juga bisa menjelaskan motivasi dari seseorang atau satu tokoh, baik Winston ataupun Julia, motivasi untuk melakukan ini, melakukan itu, kemudian mengapa berontak, kemudian mengapa protes, atau mengapa dia menderita. Itu bisa dilihat. Tetapi dihubungkan dengan sifat opresifnya society. Begini misalnya, contoh spesifik ya, kita tahu bahwa superego, ya, superegonya Sigmund Freud itu adalah kekuatan yang membuat manusia itu untuk dapat merasa bersalah. Jadi superego itu berlaku sebagai sebuah hukum. Nah, hukum ini siapa yang menciptakan atau yang membuat? Tentu saja dalam masyarakat, baik secara hukum, secara politik, budaya, maupun agama. Nah, tentu saja ini bisa dilihat bahwa itu adalah disebut sebagai society's oppressive nature. Ketika kita melakukan sesuatu hal yang disebut tidak bermoral, misalnya, itu yang menentukan adalah society, ya kan? Yang menentukan adalah kelompok besar masyarakat yang kemudian membentuk agama, membentuk politik, budaya, ataupun sosial. Ya kan? Nah, di situ kita bisa menggunakan Sigmund Freud, menggunakan psikoanalisis Sigmund Freud. Meanwhile, Marxist concept of dialectical materialism can be applied to explore the novel's underlying theme of power in the hands of a few and its effects on the many. Jelas di sini langsung kita bisa menggunakan Marxism dengan melihat bagaimana kelompok kecil itu tadi menggunakan kekuasaan mereka untuk menguasai yang lain, yang jelas lebih banyak, dan apa dan bagaimana efeknya terhadap masyarakat. Kembali lagi secara psikologis,
Jadi masyarakat itu menjadi depresif, masyarakat itu menjadi chaotic, gitu kan? Atau masyarakat itu secara umum menderita secara psikologi itu karena terpengaruh oleh struktur sosial, ekonomi, budaya, politik yang digunakan dan diciptakan serta dibuat ya oleh kelompok kecil itu tadi. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini konsep dari Frudo-Marxism yang saya sebut sebagai hybrid gitu ya. Teori hybrid, teori yang menggabungkan, mencampurkan antara psikoanalisisnya Sigmund Freud dengan Marxismnya Karl Marx, karena memang ada ada hal-hal yang menggarisbawahi atau merupakan garis merah, benang merah, dan terhubung gitu ya antara dua teori ini, karena sama-sama berhubungan dengan manusia, meskipun yang satu fokusnya kepada individu sedangkan yang satu fokusnya kepada individuals ya, individual and individuals. Nah, jadi begitu kurang lebih penjelasan mengenai Frudo-Marxism ini. Bila masih belum puas, ada hal-hal yang ingin ditanyakan secara mendetail, bila penjelasan saya ini kurang memadai, silakan teman-teman boleh komen saja atau hubungi saya di sosial media yang carinya cukup gampang, yaitu dengan menggunakan nama lengkap saya, Nicodemus Yudo Sulistyo. Di Instagram ada, kemudian di Facebook juga ada, dan bisa tanya di mana saja untuk memperluas konten-konten dan menambahkan ataupun mengkritisi gitu ya ide-ide untuk konten untuk konten YouTube saya selanjutnya. Okay, so thank you very much for your attention, appreciation, and hope everything is going to be fine there with you, yeah, with us all, yeah, all of us, yeah, and see you next time. Bye.